Rum, hari urang salamet monya. Tanya Rukmini, mukanya pucat pasi karena ketakutan. Arum memandang wajah Rukmini. Sing yakin sareng percaya nih, insya Allah urang salamet. Jawab Arum. Tini agak menggeliat. Arum dengan cepat menyusui anaknya tersebut. Untung saja Tini tak sampai bangun. Desingan peluru semakin menjadi saja. Tak ada pertanda akan berhenti. Kecemasan dan ketakutan amat sangat dirasakan oleh Arum dan Rukmini. Aliran sungai dari hulu telah merah oleh darah. Terlihat juga beberapa jenazah warga yang terbawa hanyut. Keadaannya sangat tak manusiawi. Udah mah, ujang siun mah. Ratap Jang Roni, bocah kecil berumur 8 tahun, sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya. Bieti yang telah berlumuran darah. Jelas Bieti sudah meninggal. Ma, ulah ninggalkeun ujang, ma. Ratapnya lagi. Dari atas ngarai para gerombolan masih memuntahkan peluru senapannya. Kang, tuh di bed itu digigirun batu gede sigana aya nu hirup keneh. Tunjuk salah satu gerombolan ke arah Jang Roni. Bagaimana? Gerombolan yang ada di sampingnya balik bertanya. Tuh Kang Badra, digigirun batu gede nu aya babadak. Tunjuk lagi memperjelas. Oh sok tembak we. Pokona ulah aya nu nyesa. Kabeh nu sakirana katempo ku mata. Kudu paeh peuting ayeuna. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka segera mengarahkan tembakan ke tempat Jang Roni berada. Jelas Jang Roni yang sedang berduka dan dalam keadaan lengah tak dapat menghindari tembakan tersebut. Akhirnya dia pun harus tewas dengan kepala yang hancur di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh lubang peluru. Jang Roni terkapar di samping jenazah ibunya. Hahaha, geus modar tuh si gana teh, ujar Badra dengan matanya yang melotot. Nya Kang, waduh, ikan eta budak keneh Kang. Pun bae, pokona maranena pantes malodar kabeh. Ingat, ieu perjuangan urang. Ulah lemah kudu kieu patut sia. Susul Badra, matanya tambah melotot. Peluru bersarang di punggung Ratna. Sakit yang teramat sangat yang dirasakan oleh dia. Tangannya tak lepas memeluk anaknya yang masih berumur 40 hari. Rintih Ratna. Rasa sakit tak ia hiraukan. Segera ia memeriksa anaknya. Takut dia juga terkena peluru. Namun untungnya peluru tak sampai mengenainya. Peluru hanya bersarang di punggung Ratna dan tak sampai menembus ke depan. Alhamdulillah, Naking. Anjeun aya keneh dina lindungan Allah. Dengan menahan rasa sakit, dia harus bertahan. Punggung dia terasa sangat basah sekali oleh darah. Kepalanya mulai terasa pusing. Namun dia harus tetap menguatkan diri. Di sekitarnya tak ada orang yang bisa dipintai pertolongan. Mereka semua telah tewas. Sekarang hanya pertolongan dan keajaiban dari Sang Maha Kuasalah yang bisa menyelamatkannya. Makian dan teriakan-teriakan kebencian terdengar riuh di atas ngarai. Suaranya bergemuruh mengerikan. Para gerombolan sepertinya sedang memburu hewan saja. Jelas, tak ada ampun bagi warga Cibugel. Mereka yang tak berdosa harus kehilangan nyawanya, menjadi tumbal kebiadaban perebutan kekuasaan. Perempuan, anak-anak, dan orang tua
Mereka semua harus tewas dalam keadaan mengenaskan. Legok Cibiru menjadi ladang pembantaian dan saluran darah pada malam itu. Ibu menyusul anaknya tewas, begitupun sebaliknya. Para orang tua yang harusnya dilindungi, gerombolan bantai tanpa belas kasihan. Entah iblis mana yang merasuki mereka. Beberapa jam telah berlalu, hampir dini hari sekarang. Para gerombolan yang berada di ngarai masih saja memuntahkan peluru senapan mereka ke arah Legok Cibiru. Puluhan warga bahkan bisa mencapai ratusan telah bermandikan darah tak bernyawa. Sukar dijelaskan kengerian yang terjadi pada saat itu. Namun yang jelasnya, kejadian pembantaian warga Cibugel di Legok Cibiru tak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Suara peluit panjang terdengar dari arah desa Cibugel yang telah hangus dilalap api. "Turun kabeh!" perintah Jurhain. Dia adalah salah satu anggota gerombolan yang memimpin operasi pembantaian warga di Legok Cibiru. Semua gerombolan berhenti menembak ketika mendengar perintah itu. Jurhain sekarang terlihat berada di hadapan mereka. Sebelum berbicara lagi, dia melihat ke arah Legok Cibiru di bawahnya. Terlihat oleh dia buah kebiadaban anak buahnya. "Dia kadangu waranjeun kabeh. Eta tanda ti pamimpin urang. Pikeun ninggalkeun ieu patempatan," ujar Jurhain. Kedua tangannya bertolak pinggang. "Hahaha. Tuh deuleu. Tugas urang di dieu geus beres. Yakin dendam anggota orang nu tiwas sababaraha poe ka tukang geus bayar. Getih kudu dibayar ku getih. Jeung memang bener para warga Cibugel nu leuwih milih ngabela negara kafir. Wajib jang dikocorkeun getihna. Tuh deuleu geus malodar tah ayeuna mah." Jurhain berbicara lagi sambil menunjuk ke arah Legok Cibiru. Para gerombolan yang ada di depannya tertawa puas sekali. Makian dan ejekan keluar lagi dari mulut mereka. "Ayo, bubar! Bising kabur berang!" perintah Jurhain lagi. "Siap, laksanakan!" jawab para anggota gerombolan lain hampir bersamaan. Tak lama mereka segera pergi dari Legok Cibiru, disusul oleh Jurhain. Mereka meninggalkan para warga yang telah tewas begitu saja. Bukannya rasa bersalah ataupun penyesalan. Jelas sukacita dan kebanggaan tercermin dari masing-masing muka gerombolan. Rasa kemanusiaan mereka telah diganti dengan rasa kebencian dan ketamakan. Keheningan teramat sangat menyakitkan yang tersisa sekarang di Legok Cibiru. Sesekali terdengar rintih kesakitan. Angin dini hari yang berhembus menambah mencekamnya suasana. Gerimis yang mulai berhenti dan bintang yang mulai terlihat pun tak dapat menyamarkan kengerian yang sudah terjadi di Legok Cibiru. Bau hanyir darah hampir memenuhi udara di atasnya. Jenazah para warga yang terbujur kaku bersimbah darah menjadi penjelasnya betapa kejamnya umat manusia antar sesama. Walaupun suara desingan peluru telah berhenti, Arum dan Rukmini belum berani keluar dari tempat mereka bersembunyi. Mereka masih ketakutan. Rukmini sendiri sampai mengompol karena saking ngerinya. Mereka dengan jelas harus melihat pembantaian yang terjadi di sana. Tentu itu bukanlah beban mental dan psikis yang mudah, dan akan menimbulkan trauma di kemudian hari. "Rum, kumaha urang ayeuna?" tanya Rukmini. Tangannya sambil mengelus-ngelus kepala anaknya. Nada bicaranya bergetar karena ngeri. "Sora bedil tos eureun ti tadi.
Tapi mun urang keluar ayeuna bising matak balai ka urang. Ayeuna mah mending urang ngantosan rada siang we. Eta nu paling sae cek kuring mah. Jawab Arum. Kuasa yang Maha Esa telah melindungi mereka dari kebiadaban para gerombolan. Nyarum, iringan baik kuring mah. Tuh, berenang seurnya korban kebiadaban jelema kejul teh. Tuh, tingali cai ge kuat kabeurem itu. Ucap Rukmini. Pandangannya tak lepas dari air sungai di hadapan mereka. Pasti seueur pisan nih. Komo di beh girang mah ucap ke jembatan. Pasti seueur meureun nu tiwasna. Da para gerombolan beh dinya pisan geuningan ngaramukna teh. Layon para warga ge geuningan tadi seueur nu kacandak palid. Meniku asa telenges nih. Ujar Arum. Matanya menerawang jauh. Asa dina alam pangimpenan Rum. Sugan teh moal kaalaman kajadian nu model kieu. Komoh tadi pas ningali nasib Laksmi batur urang ditambah ku Ki Dasim sareng Nyi Iro. Asa leungit pangacian Rum. Asa ku tega gerombolan biadab teh. Rukmini tersiak. Air matanya mulai keluar lagi. Urang doakeun we ku urang nih. Mudah-mudahan aranjeunna nu tiwas di ieu patempatan dicaangkeun alam kuburna, ditampi iman sareng Islamna. Beresnya cek Pak Ustaz Zulkifli kapungkur geningan. Mangsa urang keur diajar ngaji keur bolon. Saur anjeunna teh nu paling bahaya di alam dunia lain sato atawa setan. Komoh deui jurig nyiliwuri mah. Manusia nu paling bahaya mah. Manusia nu dibogaan akal jeung kapinteran ku Gusti Allah bisa tega kasasama pikeun nyumponan kahayang jeung niatna. Tah ieu meureunani buktina. Terang Arum. Setelah mendengar perkataan Arum, Rukmini semakin larut saja dalam kesedihannya. Dia sangat menyadari apa yang dikatakan Arum memang benar. Ari nasib Kang PI, Kang Imam katut para opade sedena kumahanya nih. Meniku tega jeung nyalang sara teuing eta gerombolan edan teh. Ucap Rukmini. Anaknya yang dari tadi terlelap pun mulai menangis. Tangisnya seakan mengerti perasaan ibunya yang diliputi rasa kesedihan. Arum tak langsung menanggapi Rukmini. Pikirannya jauh menerawang, memikirkan keadaan suaminya. Dia pun tak mengetahui bagaimana nasib suaminya sekarang. Mulai timbul keresahan di hati Arum. Namun keresahan itu segera ditepisnya. Dia meyakinkan dirinya bahwa Kang Imam suaminya pasti selamat. Insya Allah nih, aranjeunna pasti aya dina lindungan Gusti Allah. Niat sareng hate nu hade pasti jadi pitulungna. Sing yakin we nih, urang doakeun. Timpas Arum. Rukmini jadi tersadarkan oleh perkataan Arum itu. Keyakinan pun mulai timbul dalam dirinya. Harapan muncul kembali dalam dirinya. Hanya keheningan lagi selanjutnya. Arum dan Rukmini sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dalam hatinya tak henti melantunkan doa untuk keselamatan suami-suami mereka. Udara dingin dini hari menusuk tulang. Suara ayam jantan terdengar berkokok dari kejauhan. Di bawah jembatan terlihat banyak sekali jenazah para warga korban kebiadaban para gerombolan. Mereka semua terbujur kaku, terlelap di dalam dekapan sang maut. Namun terlihat juga ada yang selamat. Mereka saling peluk masih belum berani keluar dari tempat persembunyiannya. Suara rintih kesakitan terdengar lirih menyayat hati dari warga yang terluka. Satu-satunya Ki Tarju. Dia tertembak di bagian lengan dan pundaknya. Lengannya hampir putus karena luka tembak itu. Darah terus keluar dari pundaknya. Aduh Nini, terkuat. Rintih Ki Tarju.
Dia berbaring dalam pangkuan istrinya, Nini Cio. Mata Nicio basah karena tangisnya. Dia tak tega melihat penderitaan suaminya. Baju kebayanya telah penuh oleh darah Kitarju. Aki, sing kuatnya aki. Sangeneng dia pitulung darah tanggerak. Ujar dia menenangkan Kitarju dengan nada rentanya. Aduh. Hanya suara rintihan yang keluar dari mulut Kitarju. Matanya yang cekung mencerminkan betapa sakitnya yang dia rasakan saat itu. Aki pasti selamat. Ini mah yakin. Ucap Nicio lagi. Matanya semakin basah karena tangis. Tangan dia tak henti mengelus kepala Kitarju yang sudah tak berambut. Ini mun aki teka tulungan. Ini kudu pindah ke Sumedang. Ilu jeung barudak. Omat, kade kudu nurut nyanyi. Ucap Kitarju. Dia terengah menahan sakit. Ulah ngomong kemana wae tuh aki. Salamet, aki pasti salamet. Ucap Nicio. Nadanya bergetar, menahan kesedihan. Kitarju terbatuk-batuk. Dari mulutnya keluar darah kental. Ratapan Nicio semakin menjadi. Dia takut suaminya itu tak terselamatkan. Dia seketika ingat hal yang harus dilakukan untuk mengatasi luka tembak. Karena waktu dulu saat masih muda, ketika zaman perang kemerdekaan dia tergabung dalam laskar pejuang wanita dan bertugas merawat para pejuang yang terluka. Nicio membaringkan Kitarju. Setelah itu dia merobek bagian bawah kain sampingnya dan segera mengikatkan kain tersebut ke pundak Kitarju, sehingga menghentikan aliran darah yang keluar dari bekas luka. Kemudian Nicio mencari sebatang kayu kecil. Setelah ditemukan, Nicio menghampiri lagi Kitarju. Terlihat dia masih bernapas. Dia merobek lagi kain sampingnya. Batang kayu tadi dia letakkan di tangan Kitarju yang hampir putus dengan hati-hati. Seketika itu pun Kitarju mengaduh kesakitan. Dengan segera dia membalut lengan Kitarju dan batang kayu itu dengan kain sampingnya. Itu menahan tulang Kitarju dan sedikit menghentikan darah yang keluar dari lengannya. Sing kuat aki kudu salamet. Kewe maut mah urang babarengan. Ujar Nicio. Kitarju telah berbaring lagi dalam pangkuannya sekarang. Kitarju hanya tersenyum. Sekarang sakit yang dia rasakan tak terlalu. Namun kepalanya dirasakan pening karena darah yang terlalu banyak keluar. Bisa sedikit mah pasti selamat aki. Ucap Nicio lagi, sedikit menghibur Kitarju. Kitarju pun tersenyum kembali. Perlahan-lahan semangat dan harapan muncul lagi dari hatinya. Walaupun agak telat, semoga pertolongan dari Nicio bisa membuat Kitarju bertahan. Fajar sudah menyingsing di ufuk timur. Suara ayam berkokok semakin ramai terdengar. Legok Cibiru sedikit agak terang. Namun harapan di hari yang baru tidak menutupi kekelaman dan kengerian yang telah terjadi di sana. Cahaya sang fajar semakin memperjelas betapa keji dan kejamnya para gerombolan menumpas warga Cibugel yang tak berdosa. Sedangkan dari dalam desa sudah tak ada lagi gerombolan yang terlihat. Mereka semua telah meninggalkan desa Cibugel semenjak dini hari tadi. Semua rumah-rumah penduduk hampir hangus terbakar. Jenazah para warga yang tewas banyak terlihat di jalan-jalan desa maupun di dalam rumah yang terbakar.
Keadaan mereka sangat mengenaskan, jauh dari kata kemanusiaan. Para warga Cibugel sadayana, mangga gerak keluar. Insya Allah keayaan tos aman. Terdengar seseorang yang berbicara dari atas ngarai. Dia tak lain adalah Imam. Di belakangnya terlihat Karim, PI, Yanto, Kusna, Hendra, dan Pak Kades. Disertai dengan beberapa OKD dari desa Taman Sari. Para warga yang selamat dan mengenal betul suara Imam langsung keluar dari balik batu-batu besar ataupun tempat persembunyian lainnya. Kesedihan dan ketakutan jelas tergambar dari muka mereka. Sedangkan untuk Imam, Pak Kades dan para anggota OKD lainnya, mereka dibuat tak percaya dengan apa yang terjadi kepada warga yang mengungsi di Legok Cibiru. Terlihat oleh mereka begitu banyak warga yang tewas dengan keadaan yang tak layak. Apalagi ketika mereka melihat jenazah seorang ibu yang meninggal dengan anak bayinya. Dia meninggal seperti sedang menyusui. Ditambah banyaknya korban anak-anak kecil. Mereka meninggal di atas batu-batu sungai dengan luka peluru di sekujur tubuhnya. Itu sangat menyayat hati mereka. Teringat akan istri yang mereka cintai yang berada juga di Legok Cibiru. Sebagian OKD segera menuruni ngarai termasuk Imam dan PI. Pak Kades menyusul di belakangnya. Dia ingin memastikan betul bagaimana keadaan para warga yang selamat. Arum! Teriak Imam. Disusul dengan PI yang memanggil-manggil nama istrinya. Rum, kata siga sorakan Imam serkan PI. Alhamdulillah Gusti, aranjeuna salamet. Ucap Rukmini kepada Arum. Terdengar kebahagiaan dari nada bicaranya. Mereka segera keluar dari tempat persembunyiannya. Disusul dengan lambaian tangan mereka. Imam dan PI pun melihat keberadaan mereka. Mereka berdua segera berlari ke arah istri-istri mereka. Alhamdulillah Nyai, alhamdulillah bisa Nyai selamat. Ucap Imam. Nyi Arum dan anaknya telah berada di pelukan dia. Nyi Arum tak kuasa lagi menahan tangisnya. Dia menangis sejadi-jadinya di pelukan Imam. Bukan tangisan duka, namun tangis bahagia dan rasa lega. Tini anaknya terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat Imam, bocah kecil itu tersenyum penuh arti. Kebahagiaan terasa lengkap oleh Imam dan Arum. Mereka akhirnya kembali bersama. Rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa tak henti keluar dari mulut mereka. Begitu pula dengan PI dan Rukmini. Mam, kabe dieula sakedeung. Panggil Pak Kades dengan berteriak dari arah bawah jembatan. Arum dan Imam saling menatap muka ketika mendengar teriakan Pak Kades. Mangga Pak, sakedap. Jawab Imam. Nyai, insya Allah keayaan ayeuna tos aman. Mangga we Nyai antosan tu di luhur. Akang bade ngabantosan heula warga sejenna. Ujar Imam kepada Arum sambil menunjuk ke atas ngarai. Arum yang mengerti akan tugas suaminya, dia pun menurut. Dengan segera dia naik ke atas ngarai, disusul dengan Rukmini di belakangnya. Sedangkan Imam dan PI segera menghampiri Pak Kades dan anggota OKD lainnya yang sedang berada di bawah jembatan. Dari jauh pun sudah terlihat bahwa di sana banyak sekali korban yang tewas. Setelah sampai di sana, terlihat oleh Imam dan PI, Pak Kades tengah menolong seorang perempuan muda yang tengah memeluk anaknya. Dia tak lain adalah Ratna yang tadi tertembak. Mukanya terlihat pucat pasi karena kehabisan banyak darah. Kuasa Tuhan, dia masih hidup. Di sampingnya terlihat juga Hendra.
Jelas Imam dan PI mengenali Ratna karena mereka dulu teman satu permainan. Suami Ratna bekerja di luar kota, sehingga pada saat itu suaminya tak berada di desa Cibugel. Astagfirullah Ratna, ujar PI. Sedangkan Imam langsung memeriksa keadaan luka Ratna. Pak Kades, Ratna kedah enggal-enggal di bantosan, ucap Imam. Pak Kades terdiam beberapa saat. Dia seperti berpikir, namun tak lama dia segera berkata, "Nya bener mam, mun teu ditulungan buru-buru bising lapur. PI jeung Hendra wayahna bawa Ratna ka Cigunung. Didinya aya mantri. Mudah-mudahan bisa katulungan. Jeung teu pati jauh ti Cigunung dieu mah 10 menit ge nepi gerak," perintah Pak Kades. Tanpa menunggu lama lagi, PI dan Hendra segera membawa Ratna dan anaknya menuju Cigunung. Hendra yang berbadan agak kekar, dia menggendong Ratna, sedangkan PI membawa anaknya. "Insya Allah, Ratna selamat. Kate kuat ngomong gitu," ujar Pak Kades. Imam mengaminkan perkataan Pak Kades. Tatapannya tak lepas dari PI dan Hendra yang sedang menyeberangi sungai membawa Ratna dan anaknya. Imam dan Pak Kades memeriksa lagi keadaan di sekitarnya. Para warga yang selamat tanpa luka, segera mereka suruh untuk naik ke atas ngarai. Sedangkan untuk yang luka, mereka bantu sebisanya. Semakin jelas saja terlihat oleh Imam dan Pak Kades bekas kengerian yang terjadi semalam di sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini seueur pak warga urang nu dijadikeun korban, ujar Imam. Biadab memang para gerombolan teh. Warga nu teu tuah teu dosa kudu jadi korbana. Jeung tuh tingali kalobaan awewe jeung barudak nu marawatna, ujar Pak Kades dengan nada bergetar karena rasa marah bercampur dengan kesedihan. "Tolong, tolong!" Suara seseorang mengagetkan Imam dan Pak Kades. Suara itu keluar dari semak-semak di pinggiran Legok Cibiru. Dengan segera Imam dan Pak Kades menghampiri tempat tersebut. "Astagfirullah, Ki Ayung!" ucap Imam dan Pak Kades hampir bersamaan. Terlihat di depannya Ki Ayung tengah tergeletak. Di kakinya terlihat luka tembak. Tanpa banyak bicara, Imam dan Pak Kades segera membawa Ki Ayung ke atas ngarai. Setelah mengantarkan Ki Ayung, mereka berdua kembali ke bawah untuk membantu Kusna, Yanto, Karim dan para anggota OKD dari Taman Sari yang sedang mengevakuasi para korban yang terluka. Tangis Kusna pecah ketika dia membawa jenazah seorang perempuan yang tengah memeluk anaknya. Dia menangis karena tak tega melihat keadaan jenazah tersebut. Seketika dia teringat ibunya yang telah lama meninggal. Tega marane kabeh. Oh pisan rasa kamanusiaan. Kaum awewe jeung budak nu kuduna dirindungan jeung dipikanya malah kaditanda ampun. Ratap kesedihan dia di sisi jenazah perempuan tersebut. Sedangkan Karim dan Yanto terlihat sedang membantu Nini Cio membawa Kitarju menyeberangi sungai untuk menuju ke atas ngarai. Dia menyempatkan diri untuk melihat ke arah Kusna. Dalam hatinya pun berkecamuk kesedihan yang teramat sangat ketika melihat keadaan jenazah yang berada di sisi Kusna. Para OKD dari Taman Sari yang berjumlah 6 orang, mereka juga disibukkan dengan memberi bantuan kepada warga yang terluka. Terlihat sebagian tengah memindahkan jenazah para warga yang berada di tengah sungai ke pinggiran. Tenaga mereka amat sangat berarti dan membantu warga Cibugel. Mereka datang karena Pak Kades yang meminta bantuan ke sana. Setelah mendengar penjelasan Pak Kades akan terserangnya kembali Cibugel oleh para gerombolan, mereka dengan ikhlas menawarkan diri untuk menolong.
Bahkan sebagian dari warga desa Taman Sari ada yang meminta bantuan ke Dharma Raja. Imam, Pak Kades, Karim, Kusna, Yanto dan para anggota OKD bantuan dari Taman Sari. Mereka bahu-membahu menolong para warga yang selamat maupun yang terluka. Sedangkan untuk jenazah para warga yang tewas, terlebih dahulu mereka kumpulkan di pinggiran sungai. Sekitar jam 9 pagi, bantuan dari kota Sumedang dan Dharma Raja mulai berdatangan. Dari mulai tentara, polisi, perwakilan pemerintah dan tim medis, mereka segera membantu para OKD untuk mengevakuasi korban yang selamat maupun yang sudah meninggal. Korban yang selamat dan mengalami luka ringan maupun berat segera dibawa ke puskesmas terdekat maupun ke rumah sakit Sumedang. Ada pula yang dibawa ke Bandung dikarenakan luka yang begitu parah. Mereka berjumlah 177 orang. Salah satunya Ki Uho dan Ki Tarju. Mereka dibawa ke rumah sakit di Bandung. Sedangkan untuk yang meninggal, mereka dikumpulkan terlebih dahulu di sebuah halaman rumah warga yang luas. Keadaan warga yang tewas sangat mengenaskan sekali. Kebanyakan dengan luka tembak di sekujur tubuhnya, ataupun luka bakar dan luka sayatan di leher. Bahkan, sebagian ditemukan dengan keadaan tubuh yang tidak utuh, termasuk keluarga Mang Abbas. Keadaan jenazah mereka sangat menyayat hati orang yang melihatnya. Kebanyakan warga yang tewas ditemukan di Legok Cibiru, karena pada saat itu, sebagian warga desa Cibugal bersembunyi di sana. Korban tewas pada saat itu mencapai 123 jiwa. Menjelang tengah hari, bantuan dari sekitaran desa Cibugal pun berdatangan, termasuk dari Limbangan. Mereka membawa bantuan nasi bungkus dan logistik lainnya. Para tentara, OKD dan polisi dari Sumedang dan Dharma Raja sangat membantu. Setelah semua sudah dirasa siap, para jenazah korban mulai dimakamkan di sebuah lahan kosong milik seorang warga yang dermawan. Daerah itu terkenal dengan Juru Tilu. Kecuali jenazah para tentara yang gugur di pos Jaya Mekar, mereka dibawa oleh keluarganya masing-masing. Oma, Imas, Ki Amung dan Irod terlihat juga bergabung dengan para warga lainnya yang selamat untuk membantu proses pemakaman para korban. Kaum perempuan dan anak-anak yang selamat, mereka bahu-membahu membantu menyiapkan makanan untuk para relawan dan warga. Sedangkan kaum lelaki, mereka bertugas membuat lubang kubur untuk para korban, tentu dibantu oleh tentara, polisi dan anggota OKD. Aki tuang laki, ujar Irod kepada Ki Amung. Tangan dia membawa nasi yang terlihat dibungkus dengan daun pisang. Ki Amung yang tengah sibuk membantu para warga lainnya menggali tanah, seketika menghentikan pekerjaannya. Kian gue simpen, tuh di sisi jang, ujar Ki Amung senyum menghiasi bibirnya. Ari jang amang mana? Manya ukur jang Ki Amung ngungkul. Amang geda beki kene sangu atuh jang. Canda Oma. Disusul gelak tawa dari orang-orang di sekitarnya. Irod tersenyum malu. Oyongnya amang oge? Tanya Irod. Ih, nyapu gue atuh sujang. Oyong. Jawab Oma. Mangga atuh amang, kek ku ujang urang pangyanda kenya. Susul Irod. Dia kemudian berlari ke arah kerumunan ibu-ibu yang sedang menyiapkan nasi. Para warga di sekitaran Oma dan Ki Amung pun juga meminta dibawakan. Dengan semangat, Irod membagikan bungkusan nasi kepada warga tersebut. Sedikit hiburan untuk para warga melihat tingkah Irod yang polos. Namun di dalam kepolosannya tentu terdapat rasa kepedulian yang tinggi, sehingga para warga yang mengenali Irod begitu sangat menyayanginya. Cung, tacan kabagean, ujar Irod dengan nada kekanak-kanakannya.
Para warga pun tertawa kembali, termasuk Ki Amung kakeknya. Atos, atos yang nuhun. Ieu ge cangkat uang, jawab Mang Dina, salah satu tetangga Irod yang selamat. Irod tersenyum. Setelah itu dia meninggalkan tempatnya. Dia sekarang berkeliling di sekitaran warga yang tengah menggali tanah untuk liang kubur. Satu persatu warga ia tanyai, sudah kebagian makanan atau belum? Hal itu membuat para warga terharu karena kepeduliannya. Sedangkan Irod sendiri belum terlihat makan sedikit pun. Dia lebih mementingkan para warga yang sedang bekerja. Sekitar jam 2 sore, lubang-lubang kubur telah siap, terjejer rapi dengan kedalaman yang hampir sama. Setelah disolatkan secara massal, satu persatu jenazah mulai dimasukkan. Karena keadaan yang tak aman, para jenazah yang sempat dimandikan maupun dikapani, lantunan suara adzan dan sholawat tak henti-hentinya terdengar dari para warga yang menyaksikan proses pemakaman. Suasana pada saat itu sangat menyayat hati. Banyak dari para warga yang tak dapat membendung tangisnya. Setelah proses pemakaman selesai, semua warga Cibugel sebagian besar mengungsi ke Dharma Raja dan Sumedang. Ada juga yang ke Garut. Para warga yang mengungsi ke Dharma Raja dan Sumedang berjalan membentuk konvoi. Jalanan dipenuhi dengan iring-iringan para warga. Di belakang dan di depannya dikawal oleh tentara dan OKD. Lelaki, perempuan, anak-anak, dan orang tua, mereka bersatu dalam konvoi tersebut. Mereka dengan terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya. Jika mereka memaksakan untuk tinggal, jelas keselamatan mereka sangat terancam. Tak menutup kemungkinan para gerombolan akan kembali lagi ke desa Cibugel untuk menyerang. Pahit memang, para warga harus kehilangan tempat tinggal, harta, dan yang paling menyakitkan, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tahun demi tahun berlalu. Gerombolan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Cibugel pun menjadi aman kembali. Para warga mulai kembali ke desanya. Walaupun menyimpan kenangan yang pahit dan menyayat hati, mereka semua tetap rindu akan kampung halamannya. Satu demi satu, makam para korban yang berada di Jolotilu dipindahkan oleh keluarganya masing-masing, dan sisanya dipindahkan ke pemakaman umum setempat. Sekarang di bekas pemakaman para korban berdiri sebuah masjid yang dinamai Asyuhada. Untuk mengenang kejadian pembantaian di desa Cibugel, didirikan sebuah tugu di depan kantor desa Cibugel. Tugu itu dikenal dengan Tugu Syuhada, tugu yang menjulang tinggi menantang langit. Semoga cerita pahit para warga desa Cibugel tak terulang kembali di masa kini. Biarkan itu menjadi pembelajaran yang berarti untuk kita generasi muda, bahwa kepentingan bersama lebih utama dari kepentingan kelompok dan asas-asas kemanusiaan yang luhur. Semoga dijunjung tinggi oleh kita semua. Mari sejenak kita berdoa untuk para korban. Semoga mereka yang gugur ditempatkan di sisinya, diterangkan alam kuburnya, dan meninggal dalam keadaan syahid, masuk ke dalam surganya yang indah. Al-Fatihah. Selesai.